Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pelagia Dea dari kelas A Pagi semester 2, NIM 3120101111. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat Bapak Muhammad Jikri Wiguna, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat ucap manusia beserta fungsinya. Di sini ada beberapa alat ucap manusia yang akan saya jelaskan. Di sini ada paru-paru yang merupakan tempat asal aliran udara, laring yang disebut juga tenggorokan, pita suara bisa juga disebut vocal cords, faring yang terdapat antara pita suara dengan perbatasan rongga hidung. Anak tekak bisa juga disebut ufala. Belakang lidah bisa juga disebut dengan diaphragm. Tengah lidah bisa juga disebut dengan diaphragm. Depan lidah aphex. Gigi yang terdiri dari gigi atas dan bawah bisa juga disebut dens. Bibir bawah bisa juga disebut dengan labium. Bibir atas bisa juga disebut dengan labium. Lengkung kaki gigi bisa juga disebut alveolum. Langit-langit keras bisa juga disebut palatum. Langit-langit lembut bisa juga disebut velum. Rongga hidung nose crest. Next, saya lanjutkan. Nah, di sini penjelasan dari paru-paru. Di sini paru-paru bisa juga disebut dengan lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, pangkal tenggorokan bisa juga disebut laring, pita suara, glotis, dan epiglottis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka agak lebar, terbuka sedikit dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Rongga kerongkongan bisa juga disebut dengan faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi pharyngeal. Next lagi. Langit-langit lunak bisa juga disebut dengan velum. Anak tekak bisa juga disebut dengan ufala, dan pangkal lidah bisa juga disebut dengan dosum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut ufala dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Upala akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Next lagi. Langit-langit keras bisa juga disebut dengan palatum. Ujung lidah bisa juga disebut dengan aphex dan daun lidah bisa juga disebut dengan lamium. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif dan artikulator yang diam tidak bergerak. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah.
atau daun lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan afeks disebut bunyi apikulopatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan labium disebut bunyi lamvoltal. Next lagi. Ceruk gigi. Bisa juga disebut dengan alveolum, afeks, dan lidah, lembium. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif, dan afeks dan labium sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan afeks disebut bunyi alveolar, lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan labium disebut bunyi labiform. Gigi, dentum, ujung lidah afeks dan bibir labium. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya afeks dan bibir bawah. Next lagi. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Lidah bisa juga disebut dengan tongue. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, afeks, daun, labium, punggung atau pangkal lidah bisa disebut rostrum, dan akar lidah bisa juga disebut dengan throat. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Next lagi. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir, atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.